Mungkin Bang Maret bisa kasih tahu nih, apa aja sih Bang perubahan dari UU KPK, yaitu dari UU nomor 30 tahun 2002 dan dengan UU nomor 19 tahun 2019 gitu. Apa aja perubahannya gitu Bang? Mahkamah Konstitusi secara resmi menolak uji formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mengadili, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Hai, kenalin, aku Manda yang bakal mandu podcast Onakum, obrolan anak hukum. Oh ya, kenalin, aku dari bidang diklat dan stambuk 2019. Tentunya di podcast kali ini aku gak bakal sendiri nih, aku bakal ditemenin sama aku pilih dari bidang infokom. Nah, di sini kami akan membicarakan sesuatu yang seru banget dan mungkin tidak terdengar asing lagi bagi semua mahasiswa, khususnya di Indonesia. Bener banget, karena setahu aku juga ini jadi trending Twitter nih. Yang nomor 1 bahkan trending Twitternya, yaitu hashtag KPK. Nah, untuk podcast kita malam hari ini, yaitu adalah Mahkamah Konstitusi tolak judicial review UU KPK hasil revisi. Nah, Kak Tibi, tentunya kita podcast kali ini bukan kita nih kayaknya yang bakal ngasih tahu itu gimana sih tentang MK yang menolak revisi UU KPK. Nah, perkenalan untuk narasumber kita di podcast kali ini ada Bang Marihot. Halo Bang Marihot. Halo Marihot. Halo kawan. Oke Bang, mungkin bisa dikenalin Abang namanya siapa, stambuk apa gitu. Oh, jadi terima kasih kawan-kawan. Jadi perkenalkan, namaku Marihot Walubis. Aku anggota KPS FAUSU juga dan stambuk 2018. Oke, kayaknya seluruh fakultas hukum kayaknya udah kenal nih sama Bang Marihot. Kayaknya seantero fakultas hukum bakal kenal sih sama Bang Marihot, karena sering juga kayaknya jadi pembicara yang benar yang buat apa gitu ya kan. Nah tadi kan kami dari host udah ngasih tahu nih untuk podcast Onakum kali ini bakal ngebahas apa, yaitu tadi MK menolak revisi UU KPK. Nah, kayaknya juga Bang Mario ini kayaknya udah matang banget nih untuk materi kita di podcast kali ini. Udah siap lah. Ya, udah siap banget gitu. Nah, yang kayak kita tahu nih, di 2 tahun lalu, tepatnya 2019 ya, Kak, nggak mungkin 2018 ya. Nah, di 2019 lalu, itu UU KPK melakukan revisi. Karena kan awalnya tuh, kalau nggak salah 2000 ya, di tahun 2000 tuh UU KPK pertama kali ini. Nah, jadi UU KPK udah merevisi di 2019 lalu. Dan dari revisi itu udah banyak banget kontroversi sebenarnya, bahkan udah sampai tadi kayak aku bilang ya Kak, udah sampai trending di Twitter. Nah, di UU KPK yaitu UU nomor 19 tahun 2019 yang mulai berlaku pada tanggal 17 September 2019, itu banyak banget kontradiksi pasal yang ada dalam UU KPU di situ kan. Dan tentunya bagi pandangan masyarakat juga ini berimplikasi dan berdampak buruk nih bagi KPK sendiri ya Kak. Nah, atas alasan tersebut, ada pemohon yang melakukan judicial review nih, yaitu Ketua KPK Pak Agus Raharjo dan sejumlah pemohon lainnya yang mengajukan judicial review. Nah, dalam permohonan tersebut, para pemohon itu memohon agar menunda nih pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, di mana melalui putusan selah sampai ada putusan Mahkamah tahun 2019 kan. Nah, dalam perkara akuo tersebut, dengan alasan agar kinerja untuk memberantaskan korupsi tetap dapat berjalan. Namun sayang nih Kak, pemohon kayak yang kita udah ketahui ditolak nih Kak judicial review-nya. Nah, itu yang sangat banget menjadi kontroversi. Bahkan kalau aku dengar dari berita juga banyak sih Kak mahasiswa kayaknya demo gitu kan. Menimbulkan pro kontra. Iya, pro kontra banyak banget. Bahkan nggak jarang, bahkan sampai Mbak Nana aja, Mata Nasional sampai ngebahas ini ya kan Bang ya. Oke. Nah, permasalahan ini juga menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, misalnya di kalangan pejabat publik, mahasiswa, yang tentunya juga menimbulkan pro kontra tentang putusan MK ini gitu. Ya, kelanjutan dari cerita ini, ya apakah sebenarnya harus digali agar mendapatkan kebenaran terhadap kasus ini gitu. Benar banget, karena kan mungkin masih banyak masyarakat di luar sana kayak memang tepat nggak sih MK menolak gitu revisi dari UU KPK ini. Benar. Nah, kali ini di podcast Onakum bersama Bang Marihot menjadi narasumbernya bakal kita usut kasus ini dan bakal kita gali kebenaran bagaimana. Benar kan Kak Tibi? Ya benar. Dan aku yakin pasti Marihot tahu juga soal ini karena dia juga kemarin juga aktif dan semangat dalam membahas UU KPK ini Kak. Ya. Nah, untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana latar belakang Undang-Undang 19 tahun 2019 ini? Untuk Marihot bisa untuk
Oke, makasih ya kawan-kawan. Jadi sebelum aku jawab pertanyaannya, mungkin harus ku bilangkan dulu kalau misalnya di sini sebenarnya aku juga belum bisa disebut sebagai pemateri atau narasumber, karena kan kedudukan kita di sini sama-sama masih mahasiswa, dan juga aku belum ada jabatan atau status yang pantas untuk dijadikan sebagai narasumber. Cuman aku di sini membahas mengenai undang-undang KPK ini. Jadi tadi pertanyaan pertamanya, bagaimana latar belakang pembentukan undang-undang KPK ini ya? Ya, benar banget Bang. Jadi kan undang-undang KPK ini yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 muncul itu dikarenakan adanya anggapan dari pemerintah dan juga jajarannya itu mengenai kurangnya kinerja KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Jadi KPK itu dianggap kurang efektif, lemah secara koordinasinya antar lini penegak hukum, dan juga banyak terjadi pelanggaran kode etik oleh pimpinan juga staf KPK sendiri, serta dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya itu masih tumpang tindih dengan penegak hukum yang lainnya, dan juga mengenai pengawasan. Jadi dianggap perlu itu adanya dewan pengawas yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenangnya KPK, karena supaya tidak terjadi abuse of power dari KPK itu sendiri. Karena kalau misalnya seseorang atau suatu lembaga itu tidak diawasi, kan pasti memungkinkan terjadinya pelaksanaan tugas dan wewenang yang menyimpang begitu. Jadi hal itulah yang menjadi dasar mungkin bagi pembentuk undang-undang untuk membentuk undang-undang KPK nomor 19 tahun 2019 ini. Gitu kawan-kawan. Oke, terima kasih nih Bang untuk jawabannya. Berarti tadi latar belakang UU 19 tahun 2019 ini dibentuk karena takut kalau misalnya KPK itu kurang efektif gitu dalam pengerjaannya. Oke nih Bang. Nah, mungkin teman-teman yang udah mendengar podcast Onakum udah ngerti nih kenapa UU 19 tahun 2019 ini terbentuk gitu kan latar belakangnya. Oke, kita tadi udah bahas latar belakang nih. Nah, kami mau nanya nih Bang sama Bang Marihot, apa sih alasan ataupun tujuan untuk terbentuknya UU 19 tahun 2019 ini? Jadi kalau mengenai tujuan atau alasan dibentuknya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 ini, mungkin dari setiap orang mungkin ada pandangan yang berbeda mengenai tujuannya. Mungkin tujuan dari pembuat undang-undang itu sendiri berbeda, dari aku sendiri berbeda, dari kawan-kawan berbeda. Cuman di sini aku coba akan ngerangkum dari beberapa sumber yang aku baca gitu loh, mengenai tujuan dibentuknya undang-undang tersebut. Jadi mungkin dalam pembentukan undang-undang ini bertujuan atau diharapkan, yang pertama itu mungkin supaya mendudukkan Komisi Pemberantasan Korupsi itu sebagai satu kesatuan lembaga pemerintahan yang bersama-sama dengan kepolisian dan juga kejaksaan melakukan upaya pemberantasan juga pencegahan tindakan pidana korupsi. Mungkin itu salah satu tujuannya. Lalu untuk memperkuat jaringan kerja sama tim yang kuat gitu loh, dengan institusi yang telah ada sebagai counterpartnernya, sehingga mereka dapat bekerja untuk mencegah dan memberantas korupsi lebih efektif dan efisien lagi. Dan juga yang ketiga itu untuk mengurangi ketimpangan hubungan antara lembaga penegak hukum dalam upaya pencegahan dan juga pemberantasan korupsi. Dan kalau misalnya bisa kita simpulkan, mungkin tujuan dari dibentuknya Undang-Undang KPK ini tidak lain dan tidak bukan itu tidak jauh dari untuk memperkuat kerjasama antara penegak hukum supaya pencegahan dan pemberantasan korupsi itu bisa lebih baik lagi ke depannya. Gitu sih. Ya benar, itu udah alasan dan tujuannya untuk kawan-kawan juga udah tahu kan yang dibilang Mario tadi. Nah, aku lebih nanya ke apa sih sebenarnya permohonan dari pemohon yang mengajukan judicial review ini gitu. Kan sebagian mungkin belum tahu, yang makanya di sini lah kita tanya sama Bang Marihot. Karena Bang Marihot ya pasti udah tahu. Pas banget. Oke ya kawan-kawan. Jadi kan setelah disahkan yang Undang-Undang KPK ini, pasti itu kan banyak menuai berbagai pro dan kontra gitu loh.
Jadi setelah disahkan undang-undang ini itu banyak terdapat tentangan gitu, sanggahan dan juga kecewaan dari berbagai pihak, baik itu dari kalangan masyarakat hingga mahasiswa itu sendiri gitu loh. Jadi setelah disahkannya ini banyak juga pihak-pihak yang mengajukan permohonan untuk judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Dan salah satu yang melakukan permohonan itu atau mengajukan permohonan itu ya ada dari ex pemimpin atau pimpinan KPK di tahun 2015-2019, yaitu ada Pak Agus Raharjo dan juga Pak Laude dan Pak Saud Situmorang gitu, dan juga dari kawan-kawan akademisi dan juga dari kawan-kawan dari lembaga swadaya masyarakat juga ada gitu loh. Jadi isi dari pemohon tersebut kalau kita bagi itu ada dua. Yang pertama itu mengenai pengujian formil dan juga pengujian material. Jadi pertama kita bahas pengujian formil dulu ya kawan-kawan. Jadi dalam pengujian formil itu ada beberapa poin yang dijadikan dalil oleh para pemohon untuk mengujikan undang-undang ini terhadap undang-undang dasar. Jadi yang pertama itu pembentukan undang-undang KPK ini cacat formil karena tidak memenuhi prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi kawan-kawan, dalam dalil permohonan itu pemohon itu merujuk pada pasal 43 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, yaitu Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, atau nanti kita singkat aja jadi Undang-Undang P3 gitu, biar lebih mudah nyebutnya kan. Jadi berdasarkan undang-undang tersebut, rancangan undang-undang yang berasal dari DPR, Presiden atau DPD harus disertai naskah akademik. Dan juga kalau kita sandingkan dengan pembentukan undang-undang KPK tersebut, dalam proses pembentukannya itu tidak memiliki naskah akademik, gitu loh. Jadi itu menjadi dasar dalil para pemohon melakukan pengujian. Dan juga undang-undang KPK ini tidak termasuk dalam prolegnas prioritas tahun 2019 pada saat itu. Jadi DPR ini tidak dapat menggunakan ketentuan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang P3 sebagai dasar untuk memasukkan pembahasan RUU KPK di luar prolegnas, karena pada saat pengusulan Undang-Undang KPK tersebut tidak ada keadaan luar biasa, konflik atau urgensi nasional begitu loh. Jadi itu alasan yang pertama. Jadi dalil yang kedua itu pembentukan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 ini melanggar asas partisipasi. Jadi sebenarnya kalau mengenai partisipasi dalam pembentukan undang-undang ini banyak versinya gitu loh. Yang satu bilang sudah mengikut sertakan masyarakat di dalamnya, yang satu lagi tidak gitu loh. Cuma di dalam dalil permohonan pemohon, undang-undang KPK ini dalam pembentukannya dan pembahasannya itu tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan, yang dalam hal ini adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri. Padahal di dalam peraturan perundang-undangan kita yang ada, dalam penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang itu harus masyarakat dilibatkan. Masyarakat itu berhak memberikan masukan secara lisan ataupun tertulis kepada DPR melalui pimpinan DPR atau alat kelengkapannya begitu. Lalu untuk poin yang ketiga itu pembentukan undang-undang KPK itu melanggar asas keterbukaan. Jadi kawan-kawan anak hukum mungkin udah tahu asas keterbukaan itu apa. Cuman aku jelaskan sedikit lagi. Jadi asas keterbukaan itu merupakan asas yang penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Karena asas keterbukaan ini akan menjamin partisipasi masyarakat dan sebagai bentuk akuntabilitas sebuah produk peraturan perundang-undangan. Jadi di dalam pasal 5 huruf G Undang-Undang P3 itu, dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi salah satunya keterbukaan, kawan-kawan. Jadi dalam pembentukan undang-undang KPK ini, pemohon mendalilkan bahwa tidak dipenuhinya asas keterbukaan dalam pembentukannya. Dan juga hal ini juga bisa kita lihat dari tidak ada naskah akademik, dan juga rancangan undang-undang KPK tidak dapat kita akses pada saat itu oleh publik, karena tidak disediakan di laman resmi DPR RI.
Lalu yang keempat itu, pembentukan Undang-Undang KPK ini melanggar asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Jadi kawan-kawan, yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan ini adalah bahwa setiap peraturan perundangan yang dibuat karena memang benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kawan-kawan. Jadi kalau misalnya pemohon mendalilkan itu dalam proses pembentukan perubahan kedua Undang-Undang KPK ini, pada nyatanya itu belum dibutuhkan, belum ada urgensinya begitu loh. Nggak ada yang apa namanya, tidak ada sesuatu yang mengharuskan harus dilakukan atau dibentuk undang-undang. Karena kalau kita lihat pun dalam pembentukan atau pengesahan undang-undang ini juga jadi terdapat banyak masalah, gitu, menimbulkan banyak masalah baik bagi masyarakat dan banyak golongan gitu loh. Jadi untuk pengujian formil mungkin itu dari yang sudah aku baca dalam putusan tersebut yang dimohonkan oleh pemohon. Lalu kita lanjut ke pengujian materialnya. Jadi untuk pengujian material itu kan kita membahas substansi dari Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Dasar. Jadi ada beberapa pasal dalam Undang-Undang KPK itu yang disoroti oleh pemohon karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 gitu. Jadi pasal yang pertama itu yaitu pasal 1 angka 3 dan pasal 3 Undang-Undang KPK bertentangan dengan pasal 24 Undang-Undang NRI tahun 1945. Jadi dalam pasal 1 angka 3 dan pasal 3 Undang-Undang KPK itu membahas mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu merupakan lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas dan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang. Jadi pemohon dalam permohonan itu mendalilkan bahwa dibentuknya KPK merupakan kritik atas lemahnya independensi kepolisian dan kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Tetapi di Undang-Undang KPK yang baru ini, status kelembagaan KPK ini jadi berada di bawah eksekutif, lembaga eksekutif gitu. Jadi pemohon beranggapan ini sudah mengurangi independensi KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga bertolak belakang dengan tujuan awal dibentuknya KPK ini. Jadi yang kedua itu pasal 24 dan pasal 45A ayat 3 huruf A Undang-Undang KPK bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Jadi kawan-kawan, di dalam pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 UUD NRI ini pada intinya itu membahas mengenai setiap orang itu berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan juga kepastian yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Dan juga kalau kita sandingkan dengan pasal 24 dan pasal 45 ayat 3 huruf A Undang-Undang KPK ini berisi mengenai status kepegawaian KPK, pegawai KPK maksud saya, di mana status pegawainya itu berubah menjadi aparatur sipil negara. Dan juga seperti yang kita ketahui kan, dalam pengangkatan aparatur sipil negara itu harus memenuhi beberapa syarat dan beberapa prosedur begitu loh. Jadi pemohon dalam dalilnya itu mengatakan bahwa dengan berlakunya pasal 24 dan pasal 45 ayat 3 huruf A Undang-Undang KPK ini akan membuat sebagian pegawai KPK yang ada saat ini tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi ASN. Terutama mereka yang berada pada usia di atas 35 tahun begitu loh. Karena berdasarkan peraturan pengangkatan pegawai KPK itu, yaitu peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil, menentukan setiap warga negara Indonesia itu mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang salah satunya itu usia paling tinggi 35 tahun. Padahal kan kita seperti yang kita ketahui itu pegawai KPK saat ini pasti ada beberapa yang berada usianya itu di atas 35 tahun. Padahal dia telah mengabdi lama kepada KPK dan juga kepada negara ini gitu loh. Jadi pemohon itu beranggapan itu sudah melanggar hak mereka. Kita lanjut yang ketiga itu pasal 37B ayat 1 huruf B, pasal 12B dan pasal 47 Undang-Undang KPK bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 UUD NRI tahun 1945.
Jadi pasal-pasal dalam Undang-Undang KPK tersebut itu membahas mengenai penyadapan, dan juga lain-lain, penggeledahan gitu loh. Jadi perlu kita bahas sedikit bahwa penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan hakikatnya merupakan suatu tindak pidana karena melanggar hak atau privasi atas harta benda begitu loh. Jadi tindakan demikian itu bisa tidak dikategorikan sebagai tindak pidana jika dilakukan oleh penegak hukum berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, dilakukan dalam konteks penegakan hukum atau pro justisia, dan berdasarkan izin tertulis dari pengadilan. Jadi seperti yang kita tahu dalam Undang-Undang KPK ini, untuk izin penggeledahan dan juga izin penyadapan itu, izinnya itu diberikan oleh Dewan Pengawas yang dibentuk dalam undang-undang ini. Jadi menurut pemohon, penyadapan, penggeledahan, dan atau penyitaan itu merupakan tindakan pro justisia, sehingga tidak dapat jika kewenangan untuk memberikan izin dan tindakan-tindakan tersebut itu diberatkan atau diberikan kepada Dewan Pengawas. Karena seperti yang kita tahu kan, Dewan Pengawas itu secara kelembagaan dibentuk oleh Presiden dan merupakan lembaga eksekutif. Dan juga Dewan Pengawas ini pada hakikatnya itu juga merupakan lembaga yang kedudukannya sama dengan KPK gitu loh. Dan juga sehingga memungkinkan juga terjadi penyelewengan di sana. Karena makanya seharusnya izin penggeledahan dan segala macamnya itu lebih harus diberatkan kepada pengadilan sebagai lembaga independen yang bebas dari kekuasaan manapun. Itulah alasan mengapa pemohon memohonkan ini tersebut. Lalu kita lanjut yang keempat itu mengenai pasal 40 ayat 1 Undang-Undang KPK bertentangan dengan pasal 28D ayat 1 UUD NRI. Jadi di dalam pasal Undang-Undang KPK tersebut membahas mengenai pemberhentian penyidikan gitu loh. Jadi dalam pasal 40 itu isinya Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidaklah selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun. Jadi pemohon dalam dalilnya itu mengatakan bahwa frasa yang penyidikan dan penuntutan tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun itu bertentangan dengan pasal 28 ayat 1 UUD NRI tersebut. Jadi di sini poin yang aku tangkap itu pemohon itu mempermasalahkan mengenai jangka waktunya itu dihitung dari mana, sejak kapan penghitungan 2 tahun tersebut, karena tidak dijelaskan dalam undang-undang tersebut. Jadi menciptakan kerancuan gitu loh pasal-pasal tersebut. Jadi kawan-kawan, kalau dari yang aku baca dalam putusan tersebut, itulah beberapa poin yang menjadi alasan pemohon memohonkan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi. Oke kawan-kawan. Ya, padat banget ya Kak, dikasih tahu apa aja dalil-dalil dari si pemohon ini yang udah dikasih tahu sama Bang Marihot. Nah, mungkin teman-teman yang udah menonton podcast Onakum pasti udah ngerti gitu. Kata apa sih dalil-dalil dari pemohon gitu dalam menyusun permohonannya gitu kan, pas mengajukan judicial review. Nah, kita kan judul podcast kita kali ini aja udah MK menolak revisi UU KPK gitu. Pasti kan ada paling awalnya gitu, paling pertamanya undang-undang dari KPK ini. Nah, mungkin Bang Maria bisa kasih tahu nih, apa aja sih Bang perubahan dari UU KPK, yaitu dari UU nomor 30 tahun 2002 dan dengan UU nomor 19 tahun 2019 gitu. Apa aja perubahannya gitu Bang? Oke. Jadi kalau ditanya mengenai apa saja perubahan terhadap Undang-Undang KPK yang sekarang dibandingkan dengan Undang-Undang yang lama, mungkin ada beberapa poin yang bisa aku sampaikan lah gitu. Jadi yang pertama itu mengenai status kedudukan kelembagaan KPK. Jadi setelah direvisi, status kedudukan KPK itu sebagai lembaga penegak hukum berada pada rumpun eksekutif, tetapi tetap saja melaksanakan tugas dan kewenangannya secara independen. Berbeda dengan Undang-Undang KPK sebelumnya, yang mengatakan KPK disebut
hanya lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Jadi kawan-kawan mungkin udah tahu lah di mana letak poin perbedaannya. Lalu kita lanjut kedua, mengenai Dewan Pengawas KPK. Jadi setelah Undang-Undang KPK direvisi, tim penasihat KPK dihapus dan digantikan oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari 1 ketua dan 4 anggota dan dipilih oleh Presiden. Jadi Dewan Pengawas ini ke depannya itu memiliki kewenangan melaksanakan tugas dan wewenang KPK untuk memberi atau tidak memberi izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai, dan lain-lainnya. Jadi itu untuk mengenai Dewan Pengawas KPK. Ini merupakan hal yang baru di Undang-Undang KPK. Lalu yang ketiga ini mengenai pembatasan fungsi penyadapan oleh KPK. Jadi setelah Undang-Undang KPK direvisi, KPK ini diwajibkan meminta izin tertulis dari Dewan Pengawas sebelum menyadap. Lalu Dewan Pengawas barulah memberikan izin penyadapan dalam waktu 1 kali 24 jam. Berbeda dengan undang-undang yang lalu, di mana KPK tidak memerlukan izin untuk melakukan penyadapan. Lalu kita lanjut ke mekanisme penerbitan SP3 oleh KPK. Jadi KPK ini berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tipikor yang tidak selesai dalam jangka waktu maksimal 2 tahun. Itu menurut Undang-Undang KPK yang baru. Lalu kita lanjut ke koordinasi KPK dengan penegak hukum. Jadi KPK wajib berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam hal pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Begitu kalau menurut undang-undang yang terbaru. Lalu kita lanjut lagi mengenai mekanisme penyitaan dan penggeledahan. Sama seperti untuk penyadapan itu, untuk penyitaan dan penggeledahan juga harus ada izin tertulis dari Dewan Pengawas yang merupakan pengawas dari kinerja KPK. Lalu yang terakhir ini mungkin mengenai status kepegawaian KPK. Jadi mungkin hal ini juga menjadi topik yang hangat mengenai status kepegawaian ini. Karena seperti yang kita tahu, seperti yang kita lihat juga di berita-berita tuh mengenai adanya 75 pegawai KPK yang diberhentikan karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Jadi di dalam status kepegawaian KPK menurut undang-undang yang terbaru ini, pegawai KPK itu ditempatkan sebagai ASN dan tunduk pada ketentuan undang-undang ASN. Dan juga dalam pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN ini juga diatur oleh peraturan yang mengaturnya gitu. Kalau saya tidak salah itu PP 41 tahun 2019. Untuk pengangkatan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara. Berbeda dengan undang-undang KPK yang lama yang tidak menempatkan pegawai KPK itu sebagai aparatur sipil negara. Begitu sih kawan-kawan poin-poin yang bisa dijelaskan. Wah, benar-benar Bang Mario tahu semua ya kawan-kawan. Tentunya yang disampaikan Bang Mario tadi itu menambah ilmu buat kawan-kawan semua untuk kita bagaimana sih ternyata di lapangan mengenai dari MK itu semua yang terjadi di lapangan. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih pertimbangan MK terkait penolakan permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi nih, yang udah sering terjadi nih di kalangan pejabat-pejabat tinggi juga, yang diajukan oleh mantan pimpinan KPK Agus Raharjo, Laude M. Syarif, dan Saud Situmorang gitu. Apa sih Bang Marihot, biar kawan-kawannya juga dengar semuanya. Jadi kalau kita bahas mengenai penolakan permohonan uji formil Undang-Undang KPK ini sebenarnya tidak seluruhnya ditolak gitu loh kawan-kawan. Sebenarnya ada beberapa poin yang diterima mengenai pengujian materialnya. Yaitu nanti kalau misalnya kawan-kawan biar lebih jelas lagi bisa bacalah nanti setelah ini putusan MK terkait pengujian undang-undang tersebut. Supaya nanti kan mana tahu aku juga ada yang salah kan, karena manusia kan tidak sempurna gitu loh. Oke, pas. Jadi dari yang udah aku baca itu, yang pertama itu kalau mengenai penyadapan, Mahkamah Konstitusi itu menyatakan kalau tindakan penyadapan yang dilakukan oleh pimpinan KPK itu tidak memerlukan izin dari Dewan Pengawas, namun cukup dengan memberitahukan saja kepada Dewan Pengawas
yang mekanismenya nanti akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan izin atau tindakan penggeledahan dan penyitaan oleh KPK. Jadi berbeda dengan yang dituliskan dalam Undang-Undang KPK tersebut, di mana kalau Undang-Undang KPK kan menyatakan kalau misalnya penyadapan itu harus dilakukan izin tertulis kepada Dewan Pengawas. Jadi MK berpendapat lain gitu. Lalu terkait dengan penggeledahan dan atau penyitaan itu juga sebenarnya nggak jauh beda dengan penyadapan yang sebelumnya aku jelaskan. Jadi dalam melaksanakan penggeledahan atau penyitaan itu tidak harus izin tertulis dulu kepada Dewan Pengawas, tapi cukup diberitahukan saja. Nanti kawan-kawan nanti bisa baca lebih jelas lah, lebih rinci nanti di putusannya. Lalu terkait dengan status kepegawaian KPK yang beralih menjadi aparatur sipil negara. Jadi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya itu menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN, tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Sebab pegawai KPK selama ini telah mengabdi di KPK dan mendedikasikan dirinya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dan juga terkait dengan pemohon juga ada memohonkan yang terkait keraguan mereka mengenai pengawasan terhadap KPK nanti, apakah dilaksanakan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara dan juga Dewan Pengawas. Jadi Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa tidak ada relevansinya mempersoalkan status pegawai ASN dengan pengawasan ASN oleh KASN atau oleh Dewan Pengawas, karena keduanya itu dalam melakukan pengawasan saling melengkapi, tidak tindih menindih gitu. Lalu terkait dengan tenggang waktu penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KPK yang baru ini, kewenangan menghentikan penyidikan dan atau penuntutan tersebut dijadikan satu alasan bagi KPK dalam menentukan seorang tersangka yang harus mempunyai bukti yang kuat, sehingga dalam batas penalaran yang wajar tenggang waktu 2 tahun tersebut terhitung sejak diterbitkannya SPDP. Itu menurut Mahkamah Konstitusi, yaitu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Jadi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya itu lebih menjelaskan penghitungan waktu 2 tahun itu dimulai dari kapan. Lalu dan juga mengenai Undang-Undang KPK yang tidak termasuk dalam program legislasi nasional atau prolegnas. Jadi MK itu menilai bahwa hal itu tidak beralasan hukum. Dan juga Hakim Konstitutif itu Arief Hidayat mengatakan kalau RUU KPK sudah masuk dalam prolegnas sejak lama. Terkait lama atau tidak pembahasan tergantung pada pembahasan undang-undang itu sendiri. Begitu juga dia merujuk pada bukti-bukti dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi kemarin. Kalau dari aku sih, itulah beberapa poin yang bisa aku sampaikan terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian undang-undang tersebut. Berarti kalau dari aku tangkap nih tadi dari Bang Mario sendiri tuh, dari kata-kata pertama tuh menarik sih menurut aku juga, karena katanya enggak semua ditolak sama MK. Nah mungkin teman-teman yang dengar podcast ini pasti kayak, oh yang awalnya ngira ternyata ditolak keseluruhan, ternyata cuman bahkan ada beberapa yang diterima oleh MK. Nah itu betul-betul memberikan ilmu sih Bang untuk teman-teman yang dengerin dari podcast Onakum ini. Nah tadi kan kita kan udah bahas itu tentang pertimbangan MK nih. Nah kalau yang tadi aku dengar tuh dari Abang, kalau ada asas keterbukaan nih dalam pembuatan undang-undang. Nah apakah dalam membahas revisi undang-undang KPK ini itu melibatkan masyarakat dan KPK sendiri, karena kan sesuai dengan asas keterbukaan gitu ya kan Bang, kalau harus transparan gitu. Apakah dalam membahas revisi UU KPK ada nggak melibatkan masyarakat dan KPK sendiri, terutama sih KPK ya, karena yang dibahas tentang undang-undang KPK juga gitu. Iya, betul. Bang. Dan sedikit tambahan di asas keterbukaan itu yang seperti apa terbukanya gitu ya. Oke, kawan-kawan ku jawab ya. Jadi dalam pembahasan suatu undang-undang itu
aku ulang sedikit lagi, juga harus memenuhi beberapa persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang di sana juga mengatakan harus ada azas keterbukaan dan azas kedayagunaan dan juga lain-lain gitu loh. Jadi seharusnya dalam pembentukan suatu undang-undang itu nggak cuman pembentuk undang-undang yang tahu mengenai pembentukan undang-undang tersebut, tapi juga harus dilibatkan masyarakat dan juga lembaga-lembaga terkait gitu. Jadi sebenarnya mengenai transparansinya, apakah melibatkan masyarakat atau tidak dalam pembentukan undang-undang ini, kita bisa melihat banyak kontroversi gitu loh. Dari satu sisi katanya sudah melibatkan masyarakat, Ya. dari satu lagi bilang nggak ada loh, kami nggak ada dilibatkan gitu. Jadi kalau aku menjawab ini merujuk pada apalah ya, berita-berita yang telah aku baca dan juga ada data yang telah kukumpulkan gitu loh. Jadi terkait dalil tidak dilibatkannya partisipasi masyarakat dalam penyusunan undang-undang KPK tersebut, Hakim Konstitusi Pak Saldi Isra itu menjelaskan, berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan pembuat undang-undang, DPR sudah melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk pimpinan KPK. Dan juga berdasarkan bukti yang diterima MK, Pak Saldi ini menuturkan kalau misalnya pimpinan KPK ini sudah diajak untuk terlibat dalam pembahasan. Namun beberapa kali KPK menolak untuk menghadiri pembahasan revisi Undang-Undang KPK tersebut. Itulah menurut Pak Saldi Isra gitu loh. Mungkin nanti kalau kawan-kawan berpendapat lain, nggak apa-apa, bagus. Karena kita kan sebagai manusia punya pandangan masing-masing. Gitu loh. Itu sih yang bisa aku jawab. Oke, masuk pertanyaan selanjutnya. Itu kan tadi Bang Marihot udah menjelaskan banyak tuh tentang asas keterbukaan yang tadi ditanya sama Manda. Dan untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang Marihot, apakah Undang-Undang KPK hasil revisi yang belum ditandatangani oleh Presiden Jokowi merupakan salah satu tolak ukur terjadinya pelanggaran formil gitu? Nah, untuk kawan-kawan juga lebih serius lah mendengarkan ini karena juga menyangkut Presiden kita ya kan? Oke, jadi terkait dengan Presiden Joko Widodo, Pak Jokowi itu tidak menandatangani Undang-Undang KPK hasil revisi, Pak Saldi menjelaskan hal itu tidak bisa dijadikan tolak ukur bahwa terjadi pelanggaran formil. Karena kalau kita merujuk peraturan perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang KPK tetap berlaku dengan sendirinya walaupun tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu 30 hari. Jadi sekalipun rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama antara DPR dan Presiden tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak persetujuan bersama, rancangan undang-undang tersebut sudah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan gitu loh kawan-kawan. Tetapi kalau misalnya dari pandangan aku sendiri, walaupun undang-undang telah berkata seperti itu, telah berkata memungkinkan suatu rancangan undang-undang menjadi undang-undang tanpa pengesahan Presiden, tapi apa perlu kita kaji lagi gini loh. Apakah prosedur semacam itu tuh udah baik gitu loh. Karena menurut aku itu merupakan anomali praktek ketatanegaraan. Benar-benar. Karena mengingat rancangan undang-undang yang disampaikan Presiden untuk disahkan harusnya juga disetujui oleh Presiden begitu loh. Berarti ada sesuatu hal yang membuat Presiden ragu untuk menyetujuinya. Dan itu seharusnya Pak Jokowi harus mengatakan hal itu kepada publik supaya tidak menjadi perdebatan juga timbul asumsi-asumsi dari berbagai pihak mengenai hal ini, gitu kawan-kawan. Oke, menarik banget ya Kak jawab pertanyaan dan jawaban dari Bang Marit ini. Karena dari pertanyaan tentang tanda tangan aja bisa menjadi kontroversi di masyarakat tentang tanda tangan doang gitu ya. Apalagi itu tanda tangan Presiden kita Tanda Presiden kita, ya. Viral gitu. Ya viral banget kayaknya Kak ya, tentang tanda tangan aja. Nah bahkan tadi tanda tangan aja bisa menimbulkan pro kontra gitu kan. Bahkan walaupun Hakim MK udah bilang itu tidak melanggar pelanggaran formil gitu, tapi menurut Bang Mario ini nggak benar ini gitu. Berarti kan banyak pro kontra gitu kan. Jadi Undang-Undang KPK itu bukan hanya substansinya aja menjadi permasalahan, tapi tentang formilnya pun juga ya Kak ya. Oke, Diban tadi kita udah banyak banget bahas tentang latar belakang, tujuan, apa aja dalil-dalil pemohon gitu kan, bahkan sampai pertimbangan-pertimbangan MK gitu kan. Nah, di pertanyaan yang terakhir ini
Nih, kami mau nanya nih sama Bang Mario, gimana sih Bang pendapat Abang gitu tentang perdebatan yang ramai banget dan kontroversi gitu tentang undang-undang hasil revisi ini gitu Bang? Kalau ditanyain mengenai pendapat aku sih, sebenarnya kalau aku nggak mau menyampaikan hal-hal yang bersifat asumsi gitu loh, nggak mau menyampaikan prasangka-prasangka buruk terhadap satu pihak yang mendiskreditkan satu pihak gitu loh. Cuman kalau menurut aku sendiri sebagai masyarakat ya dalam pembentukan suatu undang-undang itu, aku yakin dan percaya pemerintah punya maksud baik di sana. Pembuat undang-undang punya maksud baik di sana. Walaupun terkadang dalam pembentukan undang-undang itu pasti dipengaruhi oleh pihak-pihak yang tidak baik gitu loh, yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Tetapi kawan-kawan, menurut aku kalau sesuatu tujuan yang baik itu, kalau dilakukan dengan cara yang salah, tetaplah salah begitu. Jadi dalam pembentukan suatu undang-undang itu memang tidak ada yang sempurna, pasti nggak ada yang sempurna. Tetapi kita harus mengupayakanlah sesempurna mungkin, sebaik mungkin undang-undang itu tidak memiliki cacat gitu loh. Karena mengapa? Walaupun undang-undang KPK ini membahas mengenai satu lembaga saja, mengenai KPK saja, ini juga berdampak loh bagi kita walaupun tidak secara langsung gitu loh. Misalkan saja sepertinya undang-undang KPK ini dapat melemahkan KPK, itu juga dapat melemahkan kita sebagai masyarakat. Karena yang dimakan uang negara berasal dari mana? Salah satunya dari masyarakatnya sendiri. Kita juga merasakan dampaknya walaupun tidak secara langsung, kawan-kawan. Jadi marilah kita kawal terus hukum kita di negara ini. Kita kawal terus jalannya roda pemerintahan. Dan juga pesan saya kepada pemerintah dan juga pembuat undang-undang, marilah kita pentingkan kepentingan masyarakat. Karena raja dalam sebuah negara itu menurutku yang paling tinggi itu masyarakat. Karena kalau misalnya nggak ada masyarakat, nggak ada namanya presiden atau lembaga-lembaga selanjutnya. Tetapi kalau misalnya nggak ada presiden dan jajarannya itu, pasti tetap ada masyarakat. Gitu sih kawan-kawan. Keren banget. Gila, pokoknya podcast Onakum kali ini betul-betul padat gitu semua. Karena udah dijelaskan Bang Mario dari latar belakang, betul-betul dari dasarnya sampai ke atasnya. Gitu kan. Betul-betul substansi, dan para pendengar pun pasti bakalan serius untuk mendengarkan apa yang disampaikan Marihoth sebagai narasumber pada kesempatan kali ini ya kan Mbak. Ya, benar banget. Dan kita juga berharap untuk teman-teman yang dengar podcast Onakum ini benar-benar mendengarkan, karena ilmunya betul-betul keren banget sih. Kita aja di sini mendengarnya betul keren gitu kan. Mungkin pada teman-teman yang awalnya salah paham, jadi benar-benar tahu apa sebenarnya yang terjadi kemarin. Jadi sekarang kita harus lebih serius lagi untuk menghadapi masalah-masalah kedepannya yang mengenai tentang negara ataupun yang menyangkut tentang kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Benar, betul-betul dicerahkan ya Kak pikirannya. Berarti Bang Mario ini keren banget ya. Dan juga ini kan podcast Onakum yang episode 8 gitu. Kami semua berharap, anak KP semua berharap agar teman-teman lainnya tetap stay tune di podcast Onakum selanjutnya. Banyak dengan jajar gitu. Terima kasih juga kepada Bang Marihoth yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber di podcast Onakum. Semoga keren. Semoga teman-teman selalu stay di podcast Onakum kami, karena bakal ada narasumber yang selalu memberikan informasi yang sangat akurat untuk kita mahasiswa. Apalagi untuk Marihoth, mungkin ada karena Marihoth hadir di Onakum kali ini, mungkin udah banyak lah cewek-cewek. Iya benar banget. Udah makin terkenal gitu. Ya, yang awalnya udah terkenal makin terkenal gitu. Oke, juga terima kasih juga sama teman-teman yang udah mendengarkan podcast Onakum kita ini. Mungkin nanti yang membutuhkan nomor kami atau nomor Marihoth bisa langsung DM di Instagram aja. Follow up terus Instagram KPSF Ausu dan stay connect ya. Gitu. Untuk episode kali ini sampai di sini dulu perbincangan kami. Saya Indah Pratiwi pamit undur diri, dan saya Amanda Tarigan pamit undur diri, dan untuk Bang Marihoth, silakan Marihoth. Terima kasih kawan-kawan, saya pamit undur diri dan tetap ikuti Onakum karena sangat keren Onakum. Hostnya cantik-cantik lagi. Dadah semuanya. Stay tune.
It's a wrap. Tetap Semua tonton podcast Sonapum episode 8.